jemaat sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Iman. Dan episode-episode selama 7 minggu ini kita sudah menonton selama beberapa episode di depan, dan kita masih akan 3 episode lagi ke belakang. Dan jemaat sekalian, ini adalah suatu episode yang menarik ya, bahwa memang kekristenan ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Dan pada kali ini ditemani oleh saya Felix, dan juga saudari Jocelyn, dan juga narasumber kita Pendeta Chandra Gunawan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama nih. Nah, orang Kristen itu kan percaya kalau Yesus itu adalah Allah. Tapi emang apakah di Alkitab itu pernah ditulis gitu kalau Yesus adalah pencipta alam semesta, dia menciptakan segalanya gitu. Apakah ada gitu pertanyaan seperti itu, Pak? Ya, baik. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah di Alkitab ada pernyataan bahwa Yesus adalah pencipta? Jawabannya ada. Jawabannya sederhananya ada. Ya, ambil contoh katakanlah, misalnya kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, di situ Alkitab berbicara tentang pribadi Yesus sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Nah, kita menyebutnya sebagai prainkarnasi Yesus. Nah, dalam ayat yang ketiga, dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, jelas sekali dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada. Nah, yang dimaksudkan oleh Dia di sini itu menunjuk kepada sosok yang disebut sebagai Logos atau Firman. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama, Firman itu dikatakan menjadi manusia, dan Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah pencipta? Jawabannya ada. Tapi pertanyaan yang lebih menantang adalah apakah Yesus pernah dia mengklaim dirinya sebagai pencipta? Saya ini loh pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Menurut Bapak pernah nggak Yesus ngomong kayak begitu kira-kira? Pernah nggak ketemu ada satu ayat dalam Alkitab Yesus bilang saya ini pencipta? Katanya nggak ada ya, Pak? Nggak ada ya? Oke, nah kalau nggak ada kira-kira kalau menurut penginjil Olin kalau nggak ada apakah berarti kalau orang Kristen seperti tadi Alkitab misalnya dia yakin atau mengajarkan bahwa Yesus pencipta itu mengada-ada karena Yesus sendiri nggak pernah bilang bahwa dia pencipta. Nah, menurut penginjil Olin gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih enggak ya Pak, bukan Enggak. berarti ketika dia tidak pernah bilang secara langsung begitu kalau dia adalah pencipta, saya pikir tidak berarti kita bisa menyimpulkannya demikian sih. Karena kan begini ya, kalau menurut saya, misal contohnya di Kejadian pasal 1, ya kan ya. Itu kan Allah menciptakan langit dan bumi. Saya berpikir kalau dengan statement itu, kita kan mengenal Allah kita sebagai Allah Tritunggal. Jadi sebetulnya di dalam ketritunggalannya ya ada perannya gitu, ada peran Yesus juga, dan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi buat saya seperti itu Pak. Oke, ya betul sekali. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, kita memang tidak sulit untuk mengakui ataupun mempercayai Yesus sebagai pencipta. Nah, memang tantangannya adalah kalau orang di luar iman Kristen tentu mereka ingin sesuatu yang menunjukkan kalau Yesus memang nggak pernah ngaku dirinya pencipta, kok kita percaya? Ya kita percaya karena Alkitab berkata demikian, tentunya demikian. Nah, tapi saya kira ada satu aspek yang kita bisa kemukakan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu pencipta. Apa itu? Nah, jadi kita memang mengakui bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pencipta. Tetapi kita melihat di dalam kitab suci bahwa Yesus menunjukkan bahwa dirinya pencipta. Nah, jadi dia tidak berbicara saya adalah pencipta, tapi dia menunjukkan bahwa dirinya adalah pencipta. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa ngatur yang namanya angin dan badai ataupun ombak, itu nggak ada yang bisa ngatur. Yang bisa ngatur itu semua juga tahu, mesti Tuhan, karena Tuhan yang bikin, dia yang mampu ngatur. Nah, tapi dalam Alkitab kita ada tuh
kesaksian di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya di danau itu kemudian menjadi mengamuk angin begitu ya, badai, ombak. Nah, Yesus cukup bilang diamlah, tiba-tiba segala sesuatu menjadi tenang. Nah, itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam. Nah, kita kan tentu harus menyimpulkan siapa sih yang berkuasa atas alam. Manusia nggak berkuasa atas alam. Kita tahu bahwa alam dicipta oleh Tuhan dan Tuhan yang berkuasa atas alam. Jadi kalau Yesus berkuasa atas alam, ya dia pencipta dong. Itu konsekuensi logisnya. Nah, jadi saya melihat Pak Felix bahwa walaupun Yesus tidak menyatakan dirinya, nggak pernah ngomong secara langsung dia adalah pencipta, tetapi dia menunjukkan siapa dirinya sebagai pencipta. Nah, contoh yang kedua yang saya kira penting juga adalah apa kriteria daripada pencipta. Dia mampu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada jadi ada, begitu ya. Nah, ini memang kalau kita lihat misalnya katakanlah waktu Yesus membuat roti dari 5 buah roti kecil menjadi roti yang sangat banyak untuk 5.000 orang. Nah, ini bukan memang ini sesuatu dari jumlah yang sedikit menjadi banyak, tapi kan ini sesuatu yang dicipta gitu ya, sesuatu yang kalau roti banyak jadi sedikit normal ya, tinggal kita makan rame-rame. Tapi kalau roti sedikit jadi banyak itu kan mustahil, nggak mungkin, mesti ada yang membuat dari nggak ada menjadi ada. Nah, itu adalah bukti yang Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pencipta. Hanya memang problemnya kenapa sih orang sulit percaya bahwa Yesus adalah pencipta? Problemnya karena orang nggak mempercayai apa yang Alkitab katakan. Nah, begitu kurang lebih ya Pak Felix ya. Menarik ya Pak ya. Nah, sekarang mungkin agak sedikit berbeda nih topiknya nih ya, agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan misalnya contohnya soal apakah Yesus pernah mengklaim bahwa dia adalah pencipta. Nah, sekarang agak sedikit beda nih Pak. Apakah di dalam Alkitab sendiri sebenarnya Tuhan Yesus itu pernah mengucapkan statement bahwa dia itu adalah Allah yang harus disembah begitu. Apakah ada perintah bagi kita, bagi orang-orang percaya untuk menyembah dia gitu? Iya, betul. Nah, ini sesuatu yang penting juga ya. Jadi kalau memang Yesus nggak pernah minta disembah, kita menyembah dia, berarti Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Allah, karena yang boleh disembah kan hanya Allah ya. Manusia kan tidak boleh menyembah apapun juga. Nah, apakah pernah ada di dalam Alkitab pernyataan Yesus yang meminta dirinya disembah? Jawabannya tidak ada. Ya. Tapi kenapa kita menyembah dia? Gimana Pak Felix jawabannya? Kalau tidak pernah, kan tadi saya sudah nanya kepada Pak Felix ya. Kira-kira kenapa kalau memang nggak Yesus nggak bilang menyembah, kita sembah dia? Sebenarnya waktu kisah yang Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan kemudian Allah ada suara dari langit bilang inilah anakku, suara Allah itu Allah Bapa gitu kan. Harusnya orang Israel saat itu ataupun kita yang menyembah Allah otomatis menyembah Yesus. Iya. Jadi kuncinya memang waktu kita bertanya apakah kita kenapa kita menyembah Yesus walaupun nggak diperintahkan. Tadi Pak Felix mengatakan karena kita mengenal siapa dia. Ya, waktu Yesus dibaptiskan jelas sekali ya bahwa dia adalah anak Allah sendiri. Nah, memang tadi kalau pertanyaannya apakah Yesus pernah minta dirinya disembah? Enggak. Lalu kenapa kita menyembah dia? Ya tentu di dalam Alkitab kita tahu bahwa yang boleh disembah hanyalah Allah. Begitu ya, dan murid-murid Tuhan juga tahu itu. Hanya pertanyaannya begini sekarang. Yesus memang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Yesus tidak pernah menuntut dirinya disembah. Tapi pertanyaannya apakah di dalam Alkitab ada orang-orang yang kemudian menyembah Yesus dan dibenarkan? Nggak dianggap itu berdosa ataupun dianggap salah.
Dalam perjanjian lama kan kalau orang menyembah patung berhala itu dihukum keras sekali oleh Tuhan. Nah, ada nggak kira-kira di dalam perjanjian baru orang-orang yang menyembah Yesus? Ya, kira-kira ada tentu ya. Dan maka kita juga melakukan menyembah Yesus. Hanya siapa mereka? Nah, kalau kita ingat Matius pasal yang kedua, nah di situ ada orang-orang Majus kan, dia datang begitu ya dari timur ya, kemudian bertemu dengan bayi Yesus dan kemudian mereka menyembah ya, menyembah. Nah, jadi dalam Alkitab dicatat Yesus disembah ya, dan Alkitab tidak mengatakan itu salah ya. Nah, lalu contoh yang lain apa? Waktu Yesus dia mau terangkat ke sorga tuh. Ya, berangkat ke sorga kan murid-murid Tuhan gitu ya, berkumpul di sana. Kemudian Alkitab bilang apa? Mereka semua menyembah Yesus. Gitu. Nah, kalau Yesus adalah nabi yang benar misalnya, lalu kemudian dia tahu itu salah, dia nggak menegur, ya berarti dia adalah salah. Tapi kan Yesus diakuin oleh banyak keyakinan, diakui oleh kita orang Kristen ataupun oleh mereka yang misalnya mengenal Yesus dari keyakinan yang berbeda, bahwa dia adalah nabi yang datang dari Allah. Setidaknya kan itu yang orang pahami, dan Yesus tidak menolak ketika dirinya disembah. Nah, sekarang kan logikanya kalau kita perhatikan dalam Alkitab begini misalnya, kita tahu bahwa yang boleh disembah itu hanya Allah, itu jelas ya. Yang kedua, Yesus ternyata disembah. Yesus dapat dan boleh atau harus disembah. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, Yesus adalah Allah. Maka dia boleh disembah, maka dia kemudian menerima dirinya untuk disembah. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam Alkitab walaupun Yesus tidak menyatakan dirinya saya Allah, saya harus disembah, tapi Yesus menunjukkan siapa dirinya gitu ya, melalui apa? Melalui apa yang dia lakukan, melalui apa yang dia perbuat, dan respon orang lain terhadap apa yang Yesus lakukan dan perbuat itu menjadi kesaksian yang lebih bisa dipercaya untuk orang di zamannya begitu ya, dibanding dengan kita seseorang yang ngomong langsung, ini loh saya Allah, ini loh saya nabi begitu ya. Jadi yang di dunia kuno orang boleh ngaku apa saja, boleh ngaku dirinya nabi, boleh ngaku dirinya Mesias, boleh ngaku dirinya Harun, Musa, siapapun boleh. Tapi pada akhirnya pernyataan seseorang dapat diterima ataupun tidak, pada akhirnya diteguhkan oleh apa? Kesaksian orang-orang lain yang menyaksikan hidup dia. Begitu. Nah, jadi bagaimana murid-murid Yesus pada akhirnya menyembah dia, nah itu kesaksian itu jauh lebih kuat, lebih bisa diterima ketimbang kalau Yesus langsung berbicara saya ini Allah. Walaupun dia berwenang melakukan itu. Tapi di dalam dunia kuno bukan begitu caranya untuk menyatakan kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, jadi ada perbedaan cara membuktikan atau cara menyaksikan sesuatu sebagai hal yang benar. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya yang saya kira kita perlu pahami, bahwa ada yang orang seringkali menuntut evidence langsung. Yesus ngomong langsung. Nah, padahal di dalam di dalam dunia hukum sekalipun, bahwa evidence langsung itu tidak sekuat evidence tidak langsung. Kayak misalnya dalam pengadilan misalnya, orang mau bilang dirinya nggak bersalah, dirinya benar, mau ngomong sebagaimanapun belum bisa diterima sebelum ada evidence tidak langsung yang mendukung pernyataan dia benar atau tidak. Nah, bahkan di dunia hukum pun kita sudah mengenal itu sebenarnya. Alat bukti lebih kuat. Iya, nah itu, betul. iya, nah ini yang kita bilang. Nah, begitu, Jolin, ya. Jadi tapi memang konsisten juga ya, seperti menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus ya. Seperti dikatakan dia mengosongkan dirinya. Betul. Dia juga nggak sombong bilang, aku adalah Allah, sembahlah aku gitu. Betul, ya. betul. Seraras gitu ya. Betul. Nah, itulah yang saya kira yang Yesus teladankan, bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang perlu
untuk dipaksakan, tetapi kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya ketika memang itu benar, begitu ya kan. Kebenaran itu nggak perlu dibela gitu ya, yang namanya benar gitu. Kalau yang perlu dibela ya. Jadi saya kira apa yang tadi Pak Felix katakan betul. Yesus tidak perlu menunjukkan dirinya sebagai Allah, gitu ya, perlu disembah, gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya orang pun bisa melihat, ya, bisa melihat dari kesaksian hidup dia. Oke. Nah ini Pak, bukan pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen ya, tapi ini justru pertanyaannya, kenapa ya justru kekristenan itu banyak diserang, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang Kristen yang mungkin bingung sendiri. Kalau agama lain kayaknya mungkin penganutnya relatif lebih aman ya, nggak banyak pertanyaan-pertanyaan itu tentang agamanya. Kenapa betul, itu Pak kira-kira ya? Betul. Jadi yang benar itu selalu begitu. Dalam pengertian bahwa sesuatu yang benar itu tidak selalu mudah untuk kita terima. Maka selalu kita mempertanyakan, begitu ya. Jadi kita tahu untuk apa itu namanya, untuk seperti apa di dalam kekristenan misalnya kita melihat bahwa pernyataan yang benar itu tidak selalu mudah untuk kita mengerti, gitu ya. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab sendiri, Yesus sendiri di dalam kehidupannya juga begitu banyak dipertanyakan, begitu ya, walaupun dia adalah Allah yang benar. Tapi di sisi yang lain juga ini menunjukkan bahwa iman yang diajarkan oleh Alkitab ini adalah iman yang berbicara kepada manusia, begitu. Kalau misalnya firman ataupun iman yang kita yakini misalnya tidak diresponi oleh orang lain, itu menunjukkan sebenarnya apa yang kita yakini itu barangkali sesuatu yang mati, yang tidak menarik, yang tidak menggugah orang, yang tidak membuat orang penasaran, bahkan tidak membuat orang tersinggung dengan apa yang disampaikan. Nah, justru waktu kita melihat ketika firman Tuhan itu begitu banyak dipertanyakan, iman Kristen begitu banyak dikritik, nah itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu hidup. Dia berbicara, dia menggugah, dia meresahkan orang, gitu. Dan itu menunjukkan bahwa itulah natur daripada kebenaran itu seperti itu. Maka kan dari dulu sampai sekarang orang tidak suka dengan yang namanya kebenaran. Nah, maka kita bersyukur bahwa reaksi yang berbeda, termasuk yang menolak terhadap kebenaran firman, nah itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu memang berotoritas, berbicara, begitu, bukan sesuatu yang mati. Nah, jadi itu menurut saya satu evidence tak langsung juga, begitu ya, bahwa apa yang kita yakini itu benar. Itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang apa namanya menggerakkan orang untuk berpikir lebih lanjut. Jadi jangan malahan ada sudut pandang kita sebagai orang Kristen malah berpikir, ini apa yang salah dengan ajaran kita, gitu, malah jadi merasa bersalah, kok jangan-jangan ini salah nih. Salah nih jadi kita banyak malah jadi goyah imannya, jangan begitu. Betul sekali Pak Felix. Oke. Bersyukur ya kita boleh sama-sama belajar ya, semakin mengenal Kristus yang kita sembah ya. Nah, kita bersyukur juga hari ini boleh terus diperlengkapi dalam kita bisa membangun, bisa terus bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Sampai sekian dulu Kompas Iman pada hari ini, sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.